Ibaratnya, aku adalah daun yang jatuh di tengah jalan, di kerumunan banyak orang yang terbang kemanapun angin pergi. Daun itu hanya sendirian. Meskipun ramai, tapi daun itu tetap dengan daun dan kebingungannya sendiri, entah mau kemana. Daun itu keinjek-injek sama banyak orang. Daun itu kehujanan, kena sinar matahari. Dari daun itu basah sampai mengering lagi. I don't know, I feel itu posisi aku sekarang. Meskipun aku punya tempat tinggal, tapi aku selalu bertanya, di mana nanti aku akan tinggal. Meskipun aku merasa cukup dengan kehidupan aku sekarang, tapi aku selalu bertanya, kehidupan seperti apa yang nanti bakal aku jalani. Dan meskipun aku adalah seorang manusia, tapi anehnya, aku selalu bertanya, siapa aku di masa sekarang dan di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan itu kerap selalu hadir dimanapun dan kapanpun aku berada saat ini, tanpa terkecuali. Oke, sebelum itu, izinin aku bercerita di sini, sekalian ngobrol bareng kalian semua, yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya ya, dengan judul Galau Tentang Masa Depan. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Deis Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use earphone so you enjoy. Okay? Tepat setelah aku menyadari bahwa hidup aku gak kayak dulu lagi. Maksudnya, saat aku masih di taman kanak-kanak, saat aku beranjak ke umur 14 tahun, atau saat aku menikmati keindahan kisah SMA. Setelah itu, aku sadar banyak yang berubah. Tepat setelah aku menyadari bahwa teman-teman aku satu persatu pergi dengan kesibukannya masing-masing, tanpa memberi kabar, dan bahkan tanpa saling bertemu. Saat itu pun, aku mulai ngerasa ada kehampaan di dalam hidup aku. Dan tepat setelah aku selalu mendapati masalah tentang keuangan, tentang hidup aku sendiri, tentang menghadapi berbagai pertanyaan menyebalkan, bahkan tentang perang dengan hati dan pikiran sendiri. Ya, tepat setelah itu semua, aku galau sama diri aku sendiri, sama kehidupan aku sendiri, sama masa depan aku sendiri. Seperti kata seseorang, mungkin sekarang aku lagi terjebak di fase quarter life crisis. Ya, fase dimana aku mempertanyakan makna dan tujuan hidup aku sendiri. Dan fase dimana ya, beban di pundak aku seperti lebih berat daripada sebelumnya. Aku gak pernah bisa lepas dari perasaan khawatir yang aku rasa. Aku gak pernah bisa pergi dari perkumpulan overthinking yang ada di kepala aku. Aku selalu dihantui sama perasaan takut akan tertinggal jauh sama orang-orang. Dan kesepian selalu menyelimuti di setiap hari-hari yang aku jalani. Mungkin awalnya iya, aku stuck di tempat dan bingung gak tahu mau kemana. Aku cuma ditemani dengan perasaan-perasaan itu semua. But someone say this is normal. Ya, this feeling is normal. Setiap orang yang ada di fase usia 20-an emang selalu ngalamin hal-hal semacam kayak gitu, katanya. Aku dengar itu dari podcast yang secara nggak langsung memberi aku motivasi yang kuat. Dan gak tahu kenapa, saat aku ada di situasi seperti itu tuh, ya pas aja gitu, tiba-tiba sering muncul cerita-cerita yang relate sama aku di media sosial. Dan dari situ mungkin aku cukup merasa kalau aku ternyata gak sendirian. Aku pun mulai membenahi itu semua.
Ya aku kira cuma aku sendiri yang ngalamin hal-hal semacam kayak gitu. Khawatir berlebih, overthinking soal masa depan, dan lain-lain. Tapi ternyata setiap orang mengalami fase itu. Atau mungkin kamu pun sekarang ada yang ngerasain hal yang sama juga. Aku mulai membenahi mindset aku yang salah selama ini. Aku mulai membenahi langkah aku yang salah akhir-akhir ini. Aku mulai membenahi diri aku sendiri yang selalu stuck di zona nyamannya aku, tanpa pergi kemanapun untuk mencari cahaya baru. Maybe aku agak sedikit nyesel karena aku bertahan di masa-masa itu tuh hampir 1,5 tahun. Tapi daripada aku menyesali hal itu semua, better aku berterima kasih karena selama ini aku jadi punya pengalaman berharga yang bisa aku jadikan sebagai pembelajaran hidup, ya kan? Aku rasa hal yang salah masih bisa kita perbaiki. Hal yang dirasa terlambat masih bisa kita kejar sekarang juga. Hal yang dirasa nggak bisa didapetin masih bisa kita usahakan dengan usaha kita sendiri dan dengan doa-doa yang kita panjatkan. Jalan menuju masa depan yang diinginkan oleh setiap masing-masing orang, ya maksudnya aku, kamu, kita yang ada di sini, itu jelas berbeda. Ambil contoh aja misalkan jalan hidup aku sendiri. Aku setelah lulus SMA terpaksa untuk tidak melanjutkan kuliah, karena seseorang pasti punya alasannya sendiri, kenapa seseorang itu melakukan sesuatu hal atau enggak melakukan sesuatu hal itu. Singkat ceritanya, jadi aku setelah lulus itu ikut kursus privat bahasa di rumah dengan tujuan tertentu. Tapi itu enggak berlanjut karena ya, rencana kita kadang emang gak sesuai dengan rencananya Tuhan. Setelah itu, aku decide lanjut kerja di satu perusahaan. Tapi ya namanya kerja nggak ada yang benar-benar enak kan. Aku stuck di tempat kerja itu dengan lingkungan yang benar-benar toksik. Bisa dibilang bimbang iya, antara mau resign atau enggak. Kalau resign risikonya apa, dan kalau nggak resign diri aku sendiri juga yang sengsara. 1,5 tahun aku bertahan sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign. Ya singkatnya dari situ aku mulai membenahi semuanya. Aku ngerasa selama ini aku gak pernah benar-benar sepenuhnya mencintai diri aku sendiri, apalagi mementingkan perasaan aku sendiri. Aku gak pernah mengikuti langkah yang aku dapat dari hati aku sendiri. Aku selalu melakukannya karena paksaan, karena sebuah kebutuhan, atau bahkan hanya karena sebuah gengsi. Ternyata masa depan itu selalu ada di depan mata kita. Ternyata masa depan itu meskipun gak bisa diprediksi, tapi kita masih bisa mengusahakannya dari saat ini. Kita bisa tahu siapa kita di masa depan, mau jadi apa kita di masa depan, karena apa yang kita lakukan saat ini. Kalau mau masa depan yang cerah, yang sukses, ya berarti lakukan perubahan dari sekarang, gitu kan? Galau tentang masa depan adalah perasaan dan pikiran yang gak bisa kita tolak 100%. Ya perasaan itu pasti muncul bahkan di saat-saat kita tidak menginginkan mereka masuk untuk merusak pikiran kita. Galau tentang masa depan adalah perasaan dan pikiran yang wajar untuk kita yang hanya sebagai manusia kecil. Yang kadang kita juga perlu menggalau tentang masa depan supaya kita ketemu dengan titik terangnya. Tanpa direnungi terlebih dahulu, mungkin kita akan kekurangan motivasi. Tanpa perasaan galau, mungkin kita juga gak akan ngerasain semangat yang besar setelah perasaan galau yang kita lalui. Bukan perasaan galau yang harus kita hilangin, tapi kita perlu mengubah mindsetnya kalau masa depan itu gak akan kemana-mana. Kalau masa depan itu akan selalu menanti kamu jika kamu menginginkannya. Kalau masa depan itu selalu membukakan pintu untuk kamu yang percaya akan sebuah ketekunan
dan sebuah prinsip kuat dalam mengejar impian yang kamu impikan. The main key is keep struggle, tanpa harus ditemani perasaan angkuh dengan sesama dan dengan Tuhan. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.